dengan baik. Terima kasih. Dari Pokja Kateksasi diberitahukan kepada warga jemaat bahwa kateksasi calon sidi dimulai pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 18.00 bagi Bapak Ibu warga jemaat yang memiliki putra-putri yang sudah waktunya untuk sidi dapat segera mendaftarkan putra-putrinya ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Pendaftaran paling lambat tanggal 2 Februari 2023. Ada dari KPPW, setelah ibadah ada basar dari ibu-ibu KPPW wilayah 3, mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian warta yang kami sampaikan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki penutupan bulan penciptaan GKJW. Selama 1 bulan kita menghayati bahwa kita dan alam ini adalah kesatuan ciptaan Tuhan yang tidak terpisahkan. Semua hidup jika saling menjaga, sama seperti Tuhan yang terus menjaga ciptaannya. Namun, kerap kita lupa memilih diam atau sengaja abai. Kita menganggap bahwa kitalah pusat dunia, lupa kepada Sang Pencipta, lupa kepada keutuhan dan keberlanjutan ciptaan. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah kontekstual, ibadah minggu. Kontekstual dilakukan di GKJW untuk semakin menyadari dan mendekatkan umat percaya pada konteks kehidupan mereka. Secara khusus, hari ini tentang konsep kesatuan ciptaan Tuhan. Maka marilah kita masuk dalam ibadah minggu kontekstual hari ini dengan sadar bahwa panggilan Tuhan bagi kita adalah menjadi bagian keutuhan dan menghadirkan keadilan bagi seluruh ciptaan. Karena alam ini sesungguhnya bukti karya agung Tuhan. Bersama kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Tuhanku, tak
Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai di bumi, damai di surga. Amin. Kebun Hijau, karya Joko Pinurbo. Di dekat taman hijau, hujan tumbuh sepanjang malam, tumbuh subur di halaman. Aku terbangun dari rimbunan ranjang, menyaksikan angin dan dingin hujan. Bercinta-cintaan di bawah rerindang hujan. Subuh hari, kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan. Bertaburan jadi sampah hujan. Di dekat taman kering, ku dengar anak-anak hujan bernyanyi riang di taman hujan. Dan ibu hujan menyaksikannya dari balik tirai hujan.
Pagi hari kulihat jasad-jasad hujan berserakan di kebun hujan. Air mataku berkilauan di bangkai-bangkai hujan. Dan matahari menguburkan mayat-mayat hujan. Wong takon wo sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ron-ronane koro janji sabar sabar sawetara mangsane titi kala mongso pamujiku dipiso sinuta korban jiwangku amung kasih kang torang koro titi holo mongso mangsane mas titi holo mongso Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Hanya air. Sebenarnya ini bukan hanya air. Karena air yang cukup pasti menyegarkan kita. Tetapi ketika air itu meluap, ini yang menghancurkan. Dan itulah baru air.
Mari sejenak kita menutup mata dan merenung. Bulan yang suram bagai rumah tak berruang. Angin berhembus menembus membius. Berbisik lirih di telinga perih. Apa yang bisa terlihat dan didengar? Riuh gemuruh bagian dari saksi bisu. Sampai jiwa menjauh, hilanglah semua ingat dan lupa. Lupa terkubur ke dalam darah. Takkan kau tanpa galir yang nyata, mata air mata yang tersisa. Hilanglah semua ingat dan lupa. Lupa terkubur ke dalam darah. Takkan kau ingat alir yang nyata, mata air mata nyata. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya persilahkan untuk kita semua bangkit berdiri. Kita hayati kehadiran Tuhan di tengah konteks.
Tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mengingat. Bagi kita yang mau melihat, mengingat, dan kembali, dengarlah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita bersama pujikan Kidung Jemaat nomor 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir datang masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah Ibu Pendeta Yuyun, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenarannya dengan segenap hatinya. Yang menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tak berbuat jahat terhadap temannya, yang tak menimpakan celah pada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersikir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. yang tak meminjamkan uang dengan makan riba, tak terima suap lawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tak akan goyah selama-lamanya. Baik, pembacaan firman pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Apa kabar panjenengan hari ini?
Semuanya baik dan sehat ya? Ya. Hari ini di dalam rangka kita mengakhiri kegiatan bulan penciptaan, ada dua kata kunci yang kita renungkan, yaitu keadilan dan keseimbangan. Seperti di dalam tema liturgis GKJW terlibat mewujudkan keadilan ciptaan, sedangkan tema khotbah hari ini alam diciptakan supaya ada keadilan dan keseimbangan. Akhir-akhir ini yang lagi ngetren dari permainan anak-anak kita, dan saya bersyukur itu muncul lagi. Saya jadi ingat masa lalu waktu saya masih SMP. Itu suka main lato-lato ya. Sayang sekali hari ini saya enggak bawa karena tertinggal di rumah. Ya, kalau kita main lato-lato ya, sebenarnya ini kita diajak untuk memahami ada prinsip ketika memainkan lato-lato supaya bagus, mutar, terus ada keseimbangan. Nah, dua bulatan yang diikat tali. Ketika anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita memainkan. Dan kalau muter agak lama, berarti itu seimbang. Dan tentu saja juga ada nuansa keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Semakin kita mampu untuk menjaga keseimbangan alam semesta ciptaan Allah dan juga bersikap adil, pasti alam semesta yang diciptakan Allah itu kita nikmati dengan penuh keindahan, penuh dengan kebaikan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, tidak heran Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika mengajar, menyampaikan kabar baik, memberitakan berita kerajaan Allah, sering memakai spot alam. Seperti yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Dia pakai bukit untuk menyampaikan khotbahnya. Panjenengan juga masih ingat ketika Tuhan Yesus juga mengajar di atas kapal, yaitu di tengah-tengah laut Genesaret ya. Terus juga di tempat-tempat yang lain. Nah, rupanya bagi orang Yahudi pada waktu itu, tempat bukit seperti yang ada dalam bacaan ini, itu diyakini ada hikmat ilahi. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekaligus juga Tuhan Yesus mengajak umat yang mendengar khotbahnya, mendengar ajarannya, tidak hanya mendengarkan khotbah Tuhan Yesus tetapi juga menikmati alam semesta itu. Dan tidak selalu Tuhan Yesus mengajarkan di bait Allah, di sinagoge. Tetapi dia juga pakai tempat-tempat alam, entah itu di atas gunung. Panjenengan masih ingat cerita tentang Nabi Musa yang menerima 2 loh batu di atas gunung Sinai. Juga di tengah laut, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini
Matius 5 ayat 1 sampai 12. Setiap ayat selalu diawali kata berbahagialah. Kata ini, konsep pemikiran kita dengan Tuhan Yesus sangat berbeda. Ya, kalau kita, saat kita berbahagia, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tiba-tiba ada orang yang memberi rumah. Waduh, Gusti Yesus itu kok perso ya aku turun duwe omah kok ya diparing omah. Berbahagia. Ketika kita sehat, ketika apapun yang kita harapkan, yang kita butuhkan selalu ada, berbahagia. Dan itu semua tergantung bagaimana kita bisa menerima materi atau kekayaan, kehormatan, jabatan, kekuasaan, nama baik, harga diri yang tinggi. Semua orang pasti berbahagia. Tetapi bagi Tuhan Yesus konsep kata berbahagia ternyata tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Mulai ayat yang ketiga ya sampai dengan yang ke-11. Berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran dan seterusnya. Intinya, saat Tuhan Yesus berkhotbah tentang kehidupan dalam kerajaan Allah, ketika kita merasa berbahagia, yang miskin, yang menderita, yang berduka cita, yang dianiaya, satu kata, dan ini yang pertama yang kita renungkan adalah kita diajak untuk selalu mengecap, menikmati, mengalami bahwa Allah di situ sedang berkarya, memberikan kebaikan kepada umatnya, panjenengan semua dan saya. Jadi tidak hanya saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan, bahkan yang kita cita-citakan. Tetapi justru yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan, di sanalah karya Kristus, kebaikan, kemurahan hati Kristus ada. Sehingga kita akhirnya bisa memaklumi dan mengerti. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena aku. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara. Kalau dilihat dari bahasa aslinya Yunani, kata kebahagiaan atau berbahagia itu makarios. Artinya mengalami kesejahteraan. Tidak hanya kesejahteraan untuk kita, tetapi ternyata ini kesejahteraan juga untuk semua orang. Semua umat Tuhan, semua ciptaan Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita sedang menikmati kebahagiaan, yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bagi kita hari ini, kita pun juga tidak perlu sungkan-sungkan atau enggan mengajak semua orang untuk menikmati kebahagiaan yang sudah diberikan dan dinyatakan oleh Kristus dalam hidup kita. Karena ternyata sumber kebahagiaan itu ada dalam kuasa Allah. Supaya apa Bapak Ibu? Tuhan selalu menyatakan kebaikannya, kemurahan hatinya, kepeduliannya.
supaya kita semua pun juga bisa berlaku adil dan seimbang dalam hidup. Kita tidak perlu menuntut Allah. Aku sudah setia loh Tuhan. Saya sudah manut loh Gusti. Saya kepingin bahagia. Kenapa masalah demi masalah terus datang? Tetapi tidak pernah menuntut diri sendiri bagaimana kita memahami kehidupan bersama alam semesta yang diciptakan semuanya dalam keadaan baik. Semuanya itu diberikan supaya umat manusia bisa bahagia. Panjenengan tadi sudah mersani sebuah film. Di mana-mana terjadi bencana banjir. Yang saya tahu di kota Semarang dan juga di Banyuwangi jarang sekali banjir. Tetapi kenapa akhir-akhir ini mulai latah? Hujan sehari saja sudah banjir bandang. Ya, karena memang manusia tidak mampu berbuat adil dan bijaksana. Kata adil atau keadilan, ketika saya melihat kamus bahasa Indonesia di sana ternyata berarti kemampuan kita untuk melakukan yang benar, yang sepatutnya. Saudara-saudara, dalam kenyataan manusia tidak mampu berbuat adil. Hutan ditanami, dibabat habis, tidak dilakukan reboisasi. Akhirnya tanah longsor, banjir, membuang sampah di sembarang tempat. Plastik-plastik juga digunakan secara liar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam rangka ibadah hari ini, bersama kita menutup kegiatan bulan penciptaan. Dari sana GKJW ada himbauan mengurangi penggunaan plastik. Panjenengan kalau belanja di Indomaret atau Alfamaret atau Superindo selalu bertanya, bawa tas belanjaan Ibu? Enggak. Mau tas kresek? Ya. Tapi bayar loh ya, bukan gratis. Ya. Tas kresek sekarang bayar. Dan saya baru mengerti, oh iya. Inilah sebuah rencana dan keinginan bumi bebas dari sampah-sampah plastik. Kalau beli minuman biasanya ada sedotan, itu enggak ada. Saya tanya, loh mana sedotannya? Disenggol sama anak saya, Ibu, sekarang sudah tidak ada sedotan. Eco Green. Dan bersyukur kita bisa melihat sebuah pengalaman yang sangat indah. Sampah-sampah ini didaur ulang, bungkus kopi luwak dikumpulkan, bungkus rinso dikumpulkan, dijadikan ternyata sekarang menjadi tas, tempat tisu, dompet. Dan acara-acara besar sekarang sudah tidak lagi menyediakan aqua dalam gelas atau Cleo atau macam minuman apa. Selalu ada himbauan, bawa tumbler ya, bawa botol. Nah panjenengan di rumah, kalau ada tamu mau datang, bawa tumbler ya.
Saya nggak nyiapin minuman aqua dalam gelas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar untuk bagaimana kita menjaga alam semesta yang diciptakan Allah ini dengan penuh kebaikannya. Dan itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Bukan tanpa tujuan dia menciptakan alam semesta ini, ada tumbuhan, ada hewan. Yang terakhir ada manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat ilahi selalu ada di tempat-tempat alam semesta. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam hidup saat ini dan mungkin saat-saat ke depan, orang tidak kober mikir alam sekitar lingkungan kita. Yang dipikir, aku sesuk nyambut gawe, apa yang harus aku lakukan, kira-kira berapa rezeki yang saya terima hari ini atau besok dan seterusnya. Saudara-saudara, monggo saya dan panjenengan semua untuk terus belajar, menghayati, merenungkan di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita. Kita lihat alam sekitar kita. Kita syukuri apa yang sudah diciptakan Tuhan bagi kita. Termasuk masalah air dan masalah-masalah yang lain. Akibat banjir bandang di daerah-daerah yang tadi panjenengan simpul mersani, di samping pembabatan hutan liar, habis-habisan tanah longsor, satu hal, membuang sampah sembarang tempat. Kita ingat bagaimana perjuangan pemimpin kita, Ahok, ketika memimpin DKI Jakarta. Sampah-sampah bertonton ditemukan. Oh, ini ya ternyata penyakitnya. Mengapa Jakarta kok terus-menerus hujan sehari saja sudah banjir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita terus menghayati apa yang sudah dilakukan Allah buat kita. Apa yang sudah diciptakan alam semesta buat kita. Merenungkan bahwa semuanya adalah untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita. Dan sumber kebahagiaan itu ada dalam kasih Allah, kuasa Allah. Itu yang kita cari. Sehingga apapun kondisi kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun tidak, tetap kita merasa bahagia karena Allah selalu berkarya untuk panjenengan semua dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama seluruh umat Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan penuh penghayatan melalui pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3, Aku Percaya.
silakan duduk kembali. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Di tengah-tengah situasi berakhirnya bulan penciptaan, kami bersama memohon Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan untuk kami bisa peduli dengan alam sekitar kami. Karena dengan demikian kami menyadari bahwa Engkau hadir dalam setiap ciptaan-Mu, dalam tumbuhan, dalam hewan, termasuk dalam kehidupan sesama. Engkau juga memberkati para penggiat lingkungan, Engkau juga memberkati karya gereja untuk terus berupaya memulihkan ciptaan. Dan perjuangan kami pun ada dalam kuasa-Mu, Tuhan. Demikian juga untuk mereka yang saat ini sedang mengalami kesedihan karena bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa. Mereka terus berjuang untuk memulihkan hidupnya, dan di sanalah kasih kuasa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka setelah pasca COVID, bahkan yang menghadapi pemanasan global. Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh dialami dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga teringat dan berdoa untuk keluarga yang sudah ditinggalkan Ibu Sulistiorini, Ibu Panti Ningsih. Mereka berduka karena harus berpisah dengan orang tua. Tetapi kasih-Mu memelihara mereka, memberikan kekuatan bahkan pengharapan. Sehingga suasana duka kembali berubah menjadi sukacita. Kami juga bersyukur Engkau mempercayai Bapak Nurman Rizky dan Ibu Tika Karunia Pramudita sebagai orang tua atas kelahiran Ananda Lukas Askara Manika. Tuhan, Engkau berkati orang tua ini di dalam kebijaksanaannya, kesabarannya, kemampuannya untuk menjadi orang tua bagi anak yang sudah Tuhan titipkan buat mereka. Kiranya anak Lukas Askara Manika menjadi anak yang takut akan Tuhan, tumbuh menjadi anak yang sehat. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk setiap pribadi umat Tuhan, warga jemaat GKJW Malang yang hari ini tidak dapat hadir karena sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Ibu Rujito, Ibu Sritini, Bapak Sadarmo, Ibu Clara, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati, Bapak Rasid, Ibu Sehtinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Ibu Bapak Yuswono, dan Warko Adi Yuswo. Semuanya Tuhan, kami percayakan mereka ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Engkau yang memberi mereka sehat, kuat, dan hidup penuh sukacita dalam hari-hari mereka. Kami juga berdoa untuk penatua diaken GKJW Jemaat Malang, para pengurus komisi badan pembantu, juga PAMO, pengurus KRW, dan semuanya. Tuhan, tim Muger, tim multimedia, Koster, biarlah dengan cinta kasih-Mu mereka semakin memiliki sukacita, kekuatan, dan semangat
untuk terus ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, di dalam pendampingan, bimbingan, pelayanan Bapak Pendeta Lega. Berkati mereka ya Tuhan. Semua kegiatan yang sudah direncanakan selalu ada dalam karya-Mu, selalu ada campur tangan Tuhan. Dan akhirnya membuahkan hasil, kami semakin hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga bersyukur bila dalam minggu ini umat Tuhan mengalami kebahagiaan karena tambah 1 tahun usia kelahiran maupun usia ulang tahun perkawinan. Berkati Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi dan bersama keluarga. Sehingga dengan tambahnya 1 tahun usia kelahiran maupun usia perkawinan, mereka juga semakin tambah bijaksana, bertanggung jawab atas hidup bagi diri sendiri dan juga bagi jemaat dan masyarakat maupun di tempat kerja mereka masing-masing. Bapak, banyak sekali seruan doa syafaat kami ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya bahwa yang terjadi dalam hidup kami adalah semuanya karena kehendak-Mu. Hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik buat kami, itu yang Tuhan lakukan. Demikian Tuhan, seru doa syafaat kami. Dan akan dilanjutkan doa kami sebagai umat-Mu. Yesus Kristus di dunia, Engkau memberikan teladan melalui putra-Mu, bagaimana kami hidup setia kepada-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami mampu berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup. Mampukan kami merasakan kasih dan kehadiran-Mu setiap waktu. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh putra-Mu. Doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah berhenti dalam merawat umat ciptaannya. Sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang didasari dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji medley dari Kidung Ria 74, Kidung Ria 16, dan Kidung Jemaat 393. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Suka sebab Dia penghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami bawa pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku,
Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan kepada kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipakai sebagai pelayanan kasih dan pelayanan firman Tuhan di gereja kami. Ajarilah kami untuk menggunakan berkat-Mu yang masih ada pada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat agar dapat mengelola dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan persembahan ini. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati agar kami menjadi pelaku firman yang baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Yuyun beserta keluarga, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah untuk Ibu Pendeta ini. Demikian ya Tuhan, ungkapan syukur dan doa kami yang kami mohon hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Tuhan yang kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita satukan tekad dan pengakuan kita bersama. Engkau berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Kembalilah ke dalam kehidupanmu. Lakukanlah upaya memulihkan ciptaan mulai dari diri sendiri. Dan jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Immanuel, Allah beserta kita. Kita bersama pujikan PKJ nomor 177 bait 1, 2 dan 3. Bait 1, 2, 3 dinyanyikan Pandu puji dan pelayan, kemudian panjenengan semua umat Tuhan menyanyi refren. Ku
hanya di dalam kuasa Allah Bapa. Hidup dalam kasih karunia Allah Sang Pencipta alam semesta. Kasih sayang dan keselamatan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra. Kebijaksanaan, kekuatan dan pengharapan yang selalu baru setiap hari di dalam kuasa Roh Kudus. Senantiasa menguatkan, menyertai bahkan memberkati kehidupan saudara-saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk masuk dalam saat teduh.